Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Seperti biasa kita ketemu di Selasa jam 10 pagi dan hari ini komunitas dari Ajam Session mengundang Kak Resti untuk berbagi cerita dan kemudian berdiskusi ringan tentang wayang. Kenapa sih wayang dan bagaimana sejarahnya, bagaimana ceritanya, terus apalagi bagaimana bentuknya, itu jujur saja kakak nggak tahu, dan kakak itu tidak pernah melihat pertunjukan yang versi wayang yang sebenarnya. Jujur ya, kan nggak boleh bohong. Nah, Kak Resti ini, yang saya salut dari Kak Resti adalah Kak Resti ini dia suka wayang, dia suka budaya Jawa, kental sekali, karena keluarganya memang keluarga Jawa yang mengangkat budaya, dan kebetulan kehidupannya dekat dengan budaya Jawa. Nah, Kak Resti ini kalau bikin batik, jangan salah ya, Kak Resti ini dia pengusaha batik sebenarnya. Dan batiknya itu dia tulis, diapain Kak namanya Kak? Dicanting. Dicanting dengan bentuk wayang. Tuh. Saking cintanya sama wayang, Kak Resti ini menuangkan kecintaannya pada kain yang akan Kak Resti nanti tunjukin. Bagaimana menggambar wayang, tapi bukan di kertas, melainkan di kain. Bahkan kain itu yang bisa dipotong-potong, kemudian kita pakai sebagai baju, kita gunakan sebagai apapun ya bentuknya, yang penting baju. Nah, kalau teman-teman mau kepoin itu nama IG-nya tadi apa? Enak Sing Maido. Enak Sing Maido ya. Enak Sing Maido. Nah, kalau teman-teman mau lihat lihat karyanya semua Kak Resti, semua ada di situ dan kalian bisa mengenal sejauh apa Kak Resti itu cinta pada wayang. Nah, udah ya, kayaknya perkenalannya terlalu banyak, nanti jangan sampai kakak yang menjelaskan. Nah, Kak Resti silahkan, panggungnya diserahkan kepada Kak Resti. Halo teman-teman, boleh open mic untuk bertanya. Oke, silahkan Kak Resti. Halo, selamat pagi. Suaraku kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Oke. Salam kenal, namaku Resi Pramudita. Aku perajin batik. Jadi nggak pinter, kan sangunya perajin, cuman harus rajin doang. Jadi yang penting rajin, gitu. Nah, kuncinya berarti rajin ya, Kak ya. Membuat batik, iya. Yang penting rajin. Aku membuat bentuk-bentuk wayang. Kira-kira teman-teman di sini sudah ada yang tahu wayang itu gimana? Sudah ada yang pernah lihat? Pernah, Kak. Pernah, Kak. Pernah? Wayang apa yang dilihat? Karena ternyata jenis-jenis wayang itu juga banyak gitu. Udah lupa sih, Kak. Udah dulu banget. Ya, wayang kulit ya. Mungkin yang pernah dilihat, yang kayak gini. Iya. Iya. Ya,
kebanyakan yang kita pernah lihat yang model kayak gini ya. Ya. Ternyata wayang itu nggak cuman wayang kulit aja. Jadi ternyata ada banyak sekali. Saya juga baru tahu beberapa aja, nggak semuanya tahu. Jadi ternyata ada yang namanya ini. Ada yang pernah lihat wayang ini? Enggak. Enggak. Pernah. Enggak. Pernah. Iya, Kak. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya. Ini namanya wayang potehi. Enggak. Wayang potehi itu yang dibawa oleh dulu pelaut-pelaut dari Tionghoa. Jadi gambarnya, bentuknya, terus ceritanya itu juga yang menggambarkan kebudayaan Tionghoa gitu. Terus ada lagi yang ini. Yang pernah lihat ini? Masih hitam, Kak, layarnya. Yang bagaimana, Kak? Dan Belum. Pernah aku lihat Pernah. lihat itu di Museum Wayang di Mojokerto. Iya. Ada yang tahu namanya? Enggak tahu. Enggak. Namanya Enggak tahu. wayang golek. Kayaknya itu tuh aku sih udah pernah lihat tapi aku lupa. Ini wayang golek biasanya dimainkan di Jawa Barat. Oh, gitu. Terus mungkin ada lagi yang pernah lihat. Ini? masih hitam, Kak. Ini wayang juga. Hitam. Nah, Ini ya, kayak dari Itu bambu. bukannya wayang itu Dari ya dari rotan. bambu. aneh. Itu Dari dari apa? bambu ya. Dari bambu ya Ini itu. dari rumput, namanya wayang suket. Oh. Ada wayang suket, ada wayang golek, tadi ada juga wayang potehi. Kalau yang ini, Pernah ngeliat. Aku pernah lihat di HP. iya. Yang tahu namanya? Wayang orang asli. Wayang orang. Ya, ini namanya wayang orang, yaitu wayang, ceritanya cerita wayang yang diperankan oleh manusia. Jadi namanya wayang orang. Mungkin ini, ada yang pernah tahu ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak pernah. Enggak pernah lihat. Ini namanya wayang beber. Jadi wayang beber itu bentuknya gulungan kertas gitu. Bisa dari kertas, bisa dari kulit sih. Tapi bentuknya selalu gulungan gitu. Kemudian cara memainkannya ya cuma dibuka aja, kemudian dalangnya menceritakan isi dari kejadian di dalamnya itu apa. Kayak cerita-cerita gitu. Iya, jadi ada biasanya kalau satu cerita wayang terdiri dari 6 gambar. Atau ya terserah mau seberapa panjang ceritanya itu gitu. Jadi dia per adegan, per babak.
Nanti dibuka, kemudian diceritakan tokoh ini siapa, tokoh ini siapa, tokoh ini siapa, dan ceritanya seperti apa. Itu namanya wayang beber karena dia cara berceritanya di beber atau digelar gitu, panjang gitu. Maksudnya wayangnya dibuka. Iya, wayangnya dibuka. Oh, Jadi wayangnya dibuka gitu kalau wayang beber tadi. Kalau wayang golek itu sama kayak wayang potehi, hampir bentuknya seperti boneka begitu. Kalau yang wayang suket ya dari rumput, jadi bisa membuat wayangnya dari rumput atau dari pohonnya padi. Gitu. Nah, cerita-cerita yang dimainkan di wayang, apalagi di wayang kulit itu setidaknya ada 2 cerita, yaitu tadi yang disebutkan yaitu Ramayana. Kalau teman-teman pengen tahu, Ramayana itu cerita soal Rama dan Sinta. Ada yang pernah dengar? enggak. Pernah, Kak. Ya, Rama, Sinta, Rahwana, itu dia tokoh-tokohnya. Dan cerita yang kedua itu Mahabharata. Mahabharata pernah dengar, tapi nggak tahu isinya apa. Ada yang Mahabharata itu kalau pernah lihat filmnya ada waktu itu di TV kalau nggak salah. Itu cerita soal Pandawa, Kurawa gitu-gitu. Ada yang pernah tahu atau dengar Pandawa atau Kurawa? Pernah, Kak. Pandawa 5. Ya, Pandawa 5, betul. Ada yang bisa menyebutkan nggak anggotanya siapa nih Pandawa 5 nih? Iya, Pandawa lawan ada Kurawa. Yudhistira, Bima, Ya, betul. Arjuna, Nakula, Sadewa. Ya, betul sekali. Itu tokoh baiknya, tokoh protagonisnya gitu. Ada 5. Sedangkan musuhnya itu ada yang disebut 100. ya Satakurowo atau Satakurawa itu 100 jumlahnya. Itu jahat-jahat gitu. Kalau digambarkannya begitu. Nah, ternyata ada yang lebih tua daripada itu, Ramayana dan Mahabharata, yaitu cerita-cerita tentang Panji. Cerita Panji. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang keong emas? Enggak. Pernah dengar yang emas? Pernah. Nggak tahu isinya juga. Keong emas pernah ya? Ya, jadi itu salah satu dari bagian cerita Panji yang tadi dimainkan mungkin di wayang beber. Di wayang beber itu memainkannya dia cerita-cerita Panji. Salah satunya itu keong emas, terus cerita yang lain, Panji Asmorobangun, Panji Laras, dan Panji-Panji yang lain. Itu cerita-cerita dari sebelum yang terkenal itu Mahabharata dan Ramayana. Nah, kalau cerita Mahabharata dan Ramayana itu ya betul Ramela. Jadi keong emas itu ceritanya ada anak dikutuk jadi keong emas, terus dia diselamatkan oleh seorang laki-laki namanya Panji juga kalau tidak salah. Jadi itu cerita bagian dari cerita Panji. Nah, kalau cerita Ramayana dan Mahabharata itu kebanyakan memang itu dari ada banyak persamaannya dari India. Walaupun di sana-sini pembuat atau pemain wayang kita atau dalang-dalang kita juga membuat cerita-cerita sendiri yang tidak ada di India. Salah satunya yang di wayang wong tadi, di wayang orang tadi ada Semar, Gareng, Pitruk, Bagong itu tidak ada di wayang India. Ya, kira-kira gitu. Kalau
wayang India itu nggak ada, punokawannya nggak ada. Kalau wayang di Jawa itu ada. Wayang juga ada yang di Bali. Itu hampir mirip seperti wayang kulit juga, tetapi bentuknya lain-lain. Bentuknya lain, walaupun tokohnya sama. Ceritanya juga ada juga yang sama dari Ramayana dan Mahabharata. Sebetulnya di Jawa sendiri itu ada perbedaan wayang, cara memainkan wayang itu ya Jogja dan Solo. Bentuknya pun agak berbeda sedikit-sedikit, tapi secara garis besar sih tidak terlalu banyak. Ya, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, teman-teman, tadi kan udah disampaikan tuh sama Kak Resti macam-macam wayang. Ada yang mau nanya tentang wayang lebih lanjut? Boleh open mic, sebutkan nama, terus boleh ditanya langsung ke Kak Resti. Yuk, siapa yuk yang mau nanya yuk? Enggak ya? Oke, ada yang nanya Kak dari Rianda Zahra. Silahkan. Ya, Rianda. Boleh open mic? Iya, bisa. India juga punya wayang ya, Kak? Berarti. Yang punyanya cuman ceritanya aja. Jadi cerita soal Ramayana dan Mahabharatanya, tetapi soal bentuk wayangnya sih sejauh yang saya tahu nggak punya. Jadi yang Oh, jadi diambil hanya ceritanya ya, Kak? iya, hanya ceritanya. Itu pun disesuaikan. Pak itu punya perbedaan di detail-detailnya, tokoh-tokohnya itu banyak perbedaan. Di India juga demikian. Jadi disesuaikan dengan pola pikirnya orang Jawa lah, gitu kira-kira. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Wah, Ramila ini sampai punya buku Mahabharata dan Ramayana. Mungkin Wah, kalau yang nanti mengenalkan siapa itu? di museum wayang bisa Lebih jelas mungkin ya, Kak, ya, kalau datang ke Museum Wayang ya. Jadi lebih tahu beberapa ininya ya. Kak Resi ngelek. Oh, malah hilang. Gue ya. sorry. Oh, ini. Oke. Kak Resi, Kak Sandra mau nanya. Silakan. Silakan Kak Sandra. Nggak nanya, ini barusan cari-cari video, ada dapat video yang dari museum itu salah satu wayangnya namanya wayang pring. Boleh ya Kak, saya sharekan ya supaya teman-teman tahu apa itu wayang pring. Iya, Dari silakan. bambu ya? Iya, dari bambu. Dan Oh. uniknya bentuknya semua sama. Oh, maksudnya mukanya sama? Iya, mukanya sama semua. Kan lucu tuh jadinya. Saya mikir loh, ya apa Oh. cara mainkannya ini ya kalau semuanya sama. Tuh, sama semua. Tidak ada bedanya. Jadi kalau mau tahu ini namanya siapa, di belakangnya itu ada namanya. Jadi setiap wayang itu punya nama di belakangnya situ. Tapi kita sebagai penonton kan ya nggak ngerti ya. Ini siapa ini wayangnya ini. Jadi cuman bambu, terus ada bagian atas kayak ada semacam topi, terus setelah itu disewein bagian bawahnya, dibajuin, bajunya pun kembar semua. Jadi memang unik. Nah itu namanya di atas tuh, ada Semar. Nah itu Semar sama anaknya aja sama, cuma beda tinggi badannya aja. Ini ya Kak Sresi ya, yang khasnya Indonesia ya. Semar, Iya.
tadi itu ya. Oh. Iya. Oh ini Pandawa 5 yang ini. Tadi keren ya, ada yang bisa nyebutin namanya satu-satu. Kak Sandra jadi penasaran, ada yang bisa nyebutin enggak namanya Kurawa satu-satu? Aku tahu beberapa sih. Ada Duryudana, Drusasana, terus bentar aku lihat dulu di bukunya. Oke, semuanya huruf D semua kah? 100? Enggak semuanya D sih, tapi banyak juga yang D. Bentar ya. Cuman ingatnya tuh yang Duryudana karena anak sulung kalau nggak salah. Iya, Jadi itu anak sulung. Kalau Hmm. Duryudana. Iya, betul. Bentar, aku cari dulu. Papanya namanya D juga. Daraseta. Destarata. Oh, Destarata. Jauh deh. Keseliwer Destarata. lidahnya, Kak. Oke, sambil nunggu. Tadi siapa? Ramiela ya? Oh, nih Ramiela. namanya itu, nama para Kurawa itu ada Drusasana, Durwisaha, Durmata, Jaya, Jayasina, Wikarna, Citrasena, Sudarsana, Curicitra, Suwarma, Duskarna, sama ada lain-lainnya lagi aku nggak tahu. Wih, banyak. Kalau 100 itu bisa 1 jam nyebutnya. Oh ya, selain tadi tuh cerita wayang, di cerita wayang itu juga ada pengiringnya. Kalau di Indonesia pengiringnya gamelan. Nah, tadi Kak Kasih juga menyebutkan Potehi kan. Di Iya. Potehi itu di museumnya tuh ada salah satu pengiringnya itu kecapi. Nama lainnya kecapi itu apa ya? Erhu, kalau bahasa Mandarinnya erhu. Modelnya seperti apa? Ini ada lagi tak sebutin. Bapaknya pemandunya namanya Pak Mardani. Beliau bisa nyanyi. Suaranya nggak kedengeran ya? Oh, itu aku di sebelahnya. Sebelahnya bapaknya itu aku. Wah, ada jazz, ada giraffe. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Gimana dengerinnya ya? Iya. Enggak. Belum share sound. Oh, share sound ya? Iya. Sebentar, share sound. Ini masalahnya di HP sih. Di mana share sound-nya? Nggak ada nih. Di kiri bawah biasanya. Iya, kok di kiri bawah kalau di laptop. Ini masalahnya di HP. Tidak mengerti. Kalau HP mah kadang-kadang nggak bisa. Tapi kayak HP mau aku harusnya bisa. Tapi bisa kok. Oh, ya berarti punyanya Kak Sandra nggak bisa nih. Sayang tadi denger suaranya bapaknya lucu soalnya. Dia nyanyi, dia berkeluh kesah, bahwa dia punya hutang katanya. Ceritanya lucu. Curhat nyanyinya. ya. Dan juga Curhat kalau ceritanya. main itu harus pakai bahasa Cina terus ada orang tembak-tembak. Yang ini khas Indonesia, Jess. Bapaknya curhat. Ada yang Potehi itu lengkap yang di sana di tempatnya di Wayang Gubuk itu lengkap banget. Jadi jejer-jejer dan Kak Sandra pikir tuh Potehi itu besar wayangnya. Ternyata wayangnya lebih kecil daripada wayang golek. Jadi lebih besar wayang golek Mas Ian. Wayang Potehi itu lebih kecil, imut-imut, lucu. Terus ada wayang yang namanya Potehi ya. Makpo namanya. Makpo ini kayaknya Dewi Kwan Im deh kalau nggak salah. Bener ya Kak Resi? Kalau salah tolong dikoreksi. Bener nggak ya? Terus bajunya Iya. itu bener ya Kak? Bajunya itu 700.000 teman-teman. Karena sulamannya ada emasnya katanya. Nanti Kak Sandra cari ya fotonya ya Makpo tuh. Terus ada Kuangkong. Itu wayang Potehi yang mukanya merah. Kok Kuangkong ya namanya ya? Siapa ya? Oh, Guan Yu. Naik kuda, janggutnya panjang, pakai baju jenderal, terus mukanya merah, alisnya
tebal, bukan harus yang besar. Itu dewa kesetiaan, itu ada juga. Terus dan satu lagi di situ juga banyak senjata di Museum Mojokerto itu senjatanya salah satunya itu adalah apa ya, Jess? Yang melengkung-lengkung itu. Apa? Senjata, oh keris ya, keris itu mulai zamannya Majapahit sudah ada di koleksinya situ sampai yang paling muda itu ada emasnya. Justru yang tua-tua itu tidak ada emasnya, tidak ada istimewanya. Dan jenisnya banyak sekali. Dan keris yang tua-tua itu katanya ada penghuninya. Dulu pertama kali datang, itu para kerisnya itu bertengkar. Panas kalau di museumnya situ. Terus malam-malam tuh setiap hari selalu ada aja benda yang jatuh katanya. Tapi sekarang sudah aman. Karena sudah para penghuni kerisnya itu sudah berteman baik karena mereka mau saling bertetangga. Yang tidak mau berteman baik mereka pergi katanya Pak Mardhani gitu. Serem ya kalau kita yang dengerin ya. Jess juga dengerin tuh kisahnya yang itu tukang yang bersih-bersih tuh kisahnya saat waktu dia kerja tuh ada apa aja. Itu di Jess diceritain cuma tante gak dengerin waktu itu. Serem amat sampai bilangnya sampai kerisnya bisa kayak floating gitu, like hover. Woi. Kayak tapi lampunya gak semuanya nyala lampunya, tapi kayak gini kerisnya yang di atas itu. Oh, floating itu terbang ya, Jess? Iya. Bener ya? Iya. Wow, tuh. Bapaknya lihat ya, Jess? Dia lihat pas dia lagi bersih-bersih pas malam-malam, terus dia kaget gitu langsung kayak lagi gini kerisnya. Wow. Serem. Kayak haunted. Kalau yang mau uji nyali boleh nginep semalam di museum. Kita lihat kalau yang berani. Gitu. Sebenarnya salah itu ya. Apa gamelan? Gamelan mata orang muter terus. Oh, tuh kalau gamelan katanya penataannya harus benar. Terus suatu saat salah menata. Terus gamelannya puter-puter, orangnya patungnya kan. Mau pulang Orang itu penjaganya museum. Oh, penjaga museumnya tuh mau pulang dibikin bingung gitu loh, enggak bisa pulang karena penataannya salah. Jadi komunikasinya makhluk halusnya lewat bahasa batin, kita harus nebak berarti maksudnya apa ini. Terus salah. Oh, ada lewat orang lain yang bisa mendengar suaranya orang ini yang makhluk halusnya diberitahu ini penataannya salah. Jadi gamelannya pun ada penghuninya katanya gitu. Terus Kak Sandra juga ditunjukin senjatanya orang Dayak, ada yang tahu nggak namanya? Pedangnya itu loh. Kalau lagi apa? Mandau. Mandaunya itu di ujungnya itu ada rambutnya rambut asli katanya. Terus Kak bapaknya bilang waktu Mandau ini datang itu ada kupingnya. Jadi kuping dari korban-korban yang dibunuh dan ya pokoknya ditiadakan, itu kupingnya diambil dan dijejer, disangkutkan di pedangnya situ. Terus bagian sarung pedangnya itu terbuat dari tulang. Nah, itu tulangnya apa nggak tahu. Cuma Kak Sandra pegang, iya sih, keras, berbeda daripada kayu. Terus apalagi yang unik ya? Oh, ada batu akik. Batu akik, teman-teman tahu batu akik? Tahu. Kak Sandra, ngomong-ngomong tentang batu akik ya. Iya. Kak Resti ini juga pengoleksi batu akik. Aduh, asik, bagus loh batu akik itu. Gimana Kak ceritanya Kak Resti batu akik tuh kok sampai bisa cantik kayak gitu Batu tuh akik diapain? punya loh dia bahkan bikin untuk apa? Kayaknya dia bikin deh open order. Sampai saking punyanya gitu. Coba Kak Resti punya koleksinya. Coba dibuka Kak. Kalau waktu di Jangan-jangan Pacitan. tapi kalau ada isinya jangan ya.
Aku takut. Oh, sekarang nggak ada, Kak, di Pacitan semua, Kak, batunya. Ya tak ambilin. Kak Resi ada Oh, yang iya, ada iya, iya. isinya kayaknya. Oh, yang di museumnya itu ada batu akik yang dalamnya tuh ada alfabetnya. Itu yang bikin penasaran. Karena sepemahamannya Kak Sandra tuh batu akik itu batu alam. Lah ini kenapa kok ada alfabetnya? Kan lucu, kok kayak seakan-akan alam tuh juga belajar membaca. Ya, jadi dulu waktu di Pacitan itu, di Pacitan adalah banyak pembuat batu akik. Jadi satu kampung itu dia perajin batu akik. Jadi waktu kami tugas di sana, ya saya sempat mengumpulkan beberapa. Coba lihat, Kak. Jadi macam gini lah. Tuh, Gini. warnanya macam-macam. Kak, itu Ya. ada isinya nggak, Kak Resi? Itu deh. Kak nggak lihat tadi, Kak. Nggak di spotlight soalnya Kak, nyari-nyari diangkat layar. aja, Kak, satu-satu, Ya. Kak. Cincinnya 5-5-nya dipakai Kasih di jari contoh mungkin, aja. Kak. Misalnya ini. Ya, Hitam. Batu hitam. Hijau. itu dari fosil kayu. Jadi gitu-gitu deh. Dia kebanyakan di sana fosil kayu dan batu-batu sungai. Fosil kayu itu maksudnya Batu-batu gimana, dari Kak? sungai. Di dalam yang Nenekku punya apa itu jadi cincin batu akik, Kak. Apa itu kelihatannya kayak kurma, ya kurma gimana tapi dulunya dibilangnya kayak kecoa. Hah? Ada kecoanya enggak? Iya. Ya enggak lah, Oh enggak. Lah terus kenapa masih dibilang bentuknya kayak kecoa. Terus habis itu aku bilang itu bentuknya kurma. Terus habis itu aku ambil aja. Oh. Loh, Kak Resi, batu akik itu buatan alam atau bisa dibikin sih? Delay kayaknya. Oh, delay. Halo, Kak Kak Resi. Resi? Nge-freeze dia. Ya, nge-freeze. Soalnya pas aku lihat nih pinnya dia tuh kayak ada merah-merah signal, artinya dia lose wifi connection. Oh iya, ini sudah mati itunya kameranya. Gimana teman-teman? Ada yang bisa nemuin jawaban enggak? Batu akik itu buatan alam atau buatan manusia sih? Mungkin yang bisa browsing. Batu Kak alam, Resi udah batu akik nyambung itu belum? dari alam, Kak. Dari alam. Terus kenapa Iya. kok dibuat dari alam. alfabet ya, Kak? Terus? Itu dihaluskan, jadi digerinda, kemudian diamplas untuk dibuat jadi perhiasan gitu. Oh, terus kalau misalnya ada alfabetnya itu Jadi kalau diapain? bahan caranya? bakunya ya tetap bahan baku dari alam. Wah, misteri ya, bagaimana bisa menghias sebuah batu dengan hiasan huruf alfabet. Ya, nanti tanya lagi deh. Kok bisa itu? Nah, buat teman-teman yang penasaran, tuh kebetulan mau ada acara virtual tour ke Museum Wayang. Ternyata Museum Wayang isinya nggak cuma wayang dan berbagai macam wayang yang ada ya tadi ya. Ada wayang apa aja tadi? Potehi, Kak, ya ada ya Kak ya? Potehi, wayang kulit, terus wayang bambu. Kalau wayang rumput ada nggak? Nggak ada wayang rumput. Wayang Jokowi ada. Jokowi ada, Obama ada. Ada yang dari band Slang, suka aku. Oh, Slang. Yes, Slang ada. Unyil ada. Sama juga Pak Raden, aku suka dia. Raden. Nama saya Jadi masuk wayang apa?
Kalau yang kayak gitu namanya tadi wayang apa itu? Sejenis wayang golek kayaknya ya. Tapi di modelnya tuh dibikin seperti Dimodernkan modern. ya. Iya, dimodernkan. Dibikin sesuai dengan cerita supaya anak-anak yang zaman sekarang ini juga mengenal tentang wayang dengan cara yang menarik. Karena kalau nggak pernah tahu jadi nggak kenal, akhirnya jadi nggak mau tahu kan. Nih sama kayak kakak nih. Nah ternyata ada juga tentang aki atau batu alam itu yang Kak Resti sendiri juga punya dan dia berkoleksi. Oh, Kak Resti. Itu kalau cincinnya lebih dari 10, apakah semua jarinya juga akan dipakai cincin, Kakak? Enggak dong, sesuai tema baju. Iya. Oh, berarti kalau warnanya dia punya 20 cincin itu juga yang dia pakai. Ya Kak Sandra. Mau tanya Kak Resi, tadi salah satu batiknya Kak Resi kan ada yang ceritain tentang Ramayana. Itu apakah batiknya itu mengisahkan tentang Ramayana kah mulai dari awal sampai akhir atau cuman tokoh-tokohnya aja? Boleh ditunjukin, Kak? Untuk sementara sinyalku tiba-tiba buruk ya. Oh ya sudah. Oke, nanti aja dikirim ke aku, terus nanti aku share ke teman-teman aja, Kak. Oh ya. Penasaran juga, apakah batiknya Kak Resi itu seperti wayang beber itu Kakak cerita gitu? Kalau yang pertanyaan pertama sih hanya tokoh-tokohnya saja, karena kan kalau bercerita semua nanti dia tidak fungsional sebagai kain untuk dibuat baju. Oh iya. Karena kan pasti Jadi dipotong kan ya, nanti dia Kak ya. terpotong atau apa gimana kan saya. Iya. Jadi itu. Kalau yang kedua, apakah seperti wayang beber? Sebetulnya saya pingin buat yang kayak wayang beber itu. Tetapi lagi-lagi kalau untuk pakaian Baju. itu nanti akan terpotong. Jadi mungkin kalau untuk pajangan di figura, dia bisa sih. Dan memang sudah bikin banyak cerita-cerita sederhana sih, mungkin kayak Dewa Ruci gitu-gitu, atau Dewa Amral gitu-gitu sudah bikin. Saya tak kirimkan gambarnya. Boleh Kirim didongengin enggak, Kak? Dewa Ruci itu ceritanya apa, Kak? Sering dengar tapi nggak pernah tahu ceritanya. Setahu saya sih itu nama kapalnya Indonesia itu. Oh iya Tapi ya. ceritanya seperti apa nggak tahu. Iya. Dewa Ruci itu cerita yang sebetulnya hanya ada di pewayangan Indonesia. Jadi dia tidak ada di pewayangan India. Kemudian dia bercerita soal anak kedua Pandawa yang bernama Bima atau Werkudara yang mencari ilmu yang sempurna, begitulah kira-kira. Jadi kemudian gurunya dipengaruhi oleh Kurawa bertujuan untuk mencelakakan. Nah, itu kemudian tapi di setiap dia mau dicelakakan oleh gurunya itu, dia malah mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Nah, yang terakhir itu dia disuruh masuk ke dalam laut untuk mencari air kehidupan. Nah, di situ kemudian dia bertarung dengan ular, dengan naga begitu. Dan setelah itu dia kalah, dia ketemu sama satu dewa, sosoknya kecil dan mirip seperti dia. Nah, itu yang namanya Dewa Ruci gitu. Justru Dewa Ruci itu yang
Dewa Ruci itulah yang merupakan gambaran dari Tuhan dan merupakan gambaran dari dia bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia dicelakakan oleh gurunya, tapi malah mendapatkan air kehidupan itu. Kak Resi mau tanya lagi. Iya. Membedakan mana ceritanya asli India dan mana yang cerita asli Indonesia tuh gimana, Kak? Ya, setahu saya sih juga harus tahu dua-duanya ya gitu. Jadi supaya tahu perbedaannya di mana. Valeria, stop share dulu ya screen-nya Misalnya ya. di Oke. Sorry Kak, lanjut. ya, misalnya dia di wayang-wayang di cerita-cerita Jawa itu ada yang disesuaikan. Jadi misalnya kalau di cerita India itu ada seorang wanita yang kemudian jadi istri dari Pandawa. Nah, kalau di cerita Jawa kemudian disesuaikan karena nggak mungkin poliandri atau satu perempuan bersuami banyak. Itu disesuaikan namanya Drupadi, betul Ramela. Itu disesuaikan hanya menjadi istri Puntadewa atau Yudhistira atau anak yang pertama itu saja. Jadi banyak perbedaan-perbedaan yang memang ada di cerita Ramayana dan Mahabharata yang kemudian disesuaikan dengan alam pikir kita di Jawa ini. Kira-kira gitu. Dan gimana cara membedakannya ya mesti membaca versi dari dua-duanya baru ketahuan atau kerasa oh, kok ini beda ya, kok ini beda ya gitu. Gitu deh kira-kira. Oh, itu sebabnya ada ceritanya Arjuna istrinya namanya itu toh Bidadari Supraba, bener ya Kak? Arjuna yang punya istri banyak tuh Arjuna kan ya Kak? Ya, istri banyak. Kalau itu sama. Oh, di India juga sama berarti? Ya, kalau istri banyak ya sama. Oh, alah, ternyata Arjunanya memang nakal ya. Tak kirain yang versi Indonesia aja. Ya. Oke. Yang bersuami banyak kemudian diubah oleh para pemain wayang kita menjadi istrinya Yudhistira saja. Supaya nganu ya, supaya lebih karena mungkin apakah agama berpengaruh Kak? Nge-lag hilang ya, Kak Resi ya. Iya ya. Apa di India itu menganut sistem matrilineal ya? Tapi kok kayaknya enggak ya? Oh, Kak Ira, ada Kak Ira ternyata. Kak Ira komen nih, Arjuna mencari cinta terus sih, makanya istrinya banyak. Iya, Arjuna yang terkenal. Karena Arjuna aja sampai dinyanyiin ya, jadi lagu ya. Akulah Arjuna. Coba yang perempuannya yang nyanyi ya. Siapa tadi perempuan yang cari istri banyak? Cari suami banyak tadi siapa? Ya Drupadi itu dia suaminya 5 Drupadi. kalau versi India. Oh, harusnya ada versi nyanyinya. Ya. Akulah Drupadi. Kak Ika aja kalau itu. Enggak. Harusnya dibikin versi gitu karena kayaknya apakah agama itu mempengaruhi cerita wayang, Kak? Pastinya iya. Setahu saya iya. Bahkan kalau di cerita Dewa Ruci itu pun itu kan terpengaruh oleh tasawuf ya, saya tahu sih.
Jadi untuk mencari keabadian gitu-gitu. Kemudian Kak, maaf motong. Tasawuf itu apa, Kak? ada ilmu di agama Islam begitu. Saya merasa tidak bisa menjelaskannya, takut salah gitu. Nah, itu. Oh, iya. Jadi ada cerita yang Dewa Ruci itu terpengaruh itu kemudian seperti cerita mencari kebenaran itu yang kayak apa sih, yaitu dengan jalan spiritual itu gitu, semacam itu. Dan di Jawa sendiri ada sebuah senjata yang namanya Jimat Kalimosodo. Itu bentuknya kitab, ya itu diambil dari agama Islam yang banyak diartikan sebagai kalimat syahadat itu gitu. Oh, Jadi memang sangat terpengaruh oleh agama. Bentuknya seperti kertas gitu aja kalau di Jawa itu senjatanya yang dipegang oleh Yudhistira. apakah senjata itu melukai atau melukai secara fisik atau hanya untuk melukai secara doktrin, Kak? Enggak, itu seperti fungsinya itu untuk menenangkan sebuah kerajaan gitu-gitu. Oh, melalui ajaran ya. Ya, dia bentuknya tapi itu ada wujud fisiknya semacam. Nanti bisa Surat di gitu. googling, bentuknya seperti kertas gitu. Ya. Oh, Kak, kalau begitu apakah kayak misal Pandawa itu sebenarnya beneran ada apa hanya mitologi aja? nah, Nah, itu pertanyaan kalau menarik kita ini. ngomong soal realitasnya itu kan mitos ya. Tetapi ajarannya kan yang diajarkan itu kan memang beneran ada orang yang kayak gitu misalnya. Jadi yang penting kalau misalnya mencari itu ada nggak orangnya yang kayak gitu, saya rasa itu nggak ada, itu karya sastra. Tetapi yang perlu diperhatikan kan si cerita itu mau ngajarin apa ke kita. Saya pikir itu yang penting ya. Wow, keren. Keren dan menarik diskusi kita kali ini. Walaupun tanpa persiapan, jangan salah ya, Kak Resi itu baru Kakak hubungi jam 9:30 malam ya, Kak ya. Dan langsung mengiyakan, Ya. pagi ini tampil dalam waktu 12 jam, mungkin beliau nggak bisa tidur. Karena baru sekali ini membawa materi di depan anak-anak loh, di depan kita, kayak gitu. Semoga deg-degannya berkurang ya Kakak setelah ngobrol dengan kami para apa ya kalau kita ya yang suka cari-cari dan pengen mengenal jauh tentang budaya Jawa. Oke. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau ada tambahan? Pak Chandra? Aku cukup sih. Oh, nambahin tadi yang Kak Resi bilang tentang karya sastra. Ada karya sastra yang dibuat karena pengalaman. Karena si penulisnya melihat pengalaman di sekitarnya dia, terus dia masukkan ke tulisan. Jadi kita yang sekarang di zaman ini bisa membaca sebuah karya sastra dari zaman sebelum Masehi juga ada. Kayak ceritanya Odyssey sama ada lagi tuh Odyssey sama kembarannya tuh ada. Itu cuma beda waktu dan ditulis ulang oleh orang yang berbeda. Jadi jalan ceritanya sama, apakah itu plagiat? Nah itu, zaman dulu mungkin nggak ada ya plagiat. Cuman ceritanya itu hampir mirip. Jadi dilihat dari pengalaman sehari-hari yang penulis lihat dan imajinasikan. Terus yang Kak Resi bilang tadi, yang penting tuh kita mendengar ceritanya itu mau bercerita tentang apa dan pelajaran apa yang bisa kita peroleh.
memang cerita pewayangan ini panjang banget. Kalau didalangkan tuh bahkan bisa semalam suntuk katanya. Karena kadung panjangnya ceritanya. Cuman dari situ itu banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita pelajari, bagaimana sifat-sifat manusia, karakternya manusia, dan tiap karakter itu bisa mempengaruhi jalannya dunia ini. Itu yang bisa kita pelajari. Apa yang baik kita bisa ambil, apa yang jahat bisa kita waspadai. Karena manusia itu tidak 100% baik dan juga tidak 100% jahat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyadari apa yang sedang terjadi dalam pikirannya kita. Kalau kita menyadari apa yang dalam pikirannya kita, maka tampilan yang keluar, perilakunya kita, itu masih bisa kita kontrol. Aku kalau melihat cerita wayang itu yang bisa aku pelajari, bagaimana karakter manusia itu sangat beragam. Yang jahat tidak selalu jahat, yang baik tidak selalu baik, yang separuh-separuh apakah ada? Ya memang ada, memang itulah manusia. Seperti ceritanya misalnya Ramayana. Ramayana itu kan tokohnya yang utama tuh Rama, dan dia diceritakan sebagai pahlawan. Tapi sebagai pahlawan pun dia punya sisi buruk. Nah, itu diceritakan di situ bagaimana dia meragukan istrinya, bahwa istrinya ini setia, dia meragukan. Nah, dari situ kan bagaimana kita bisa melihat bahwa seorang manusia pun yang baik pun punya sisi buruknya juga ada. Nah, kerennya di situ sih. Itu aja Kak Ika. Wow. Sorry Wah, panjang. keren loh. Penyampaian Kak Sandra itu buat aku, oh iya, membuka mata juga. Ternyata sama seperti cerita wayang yang tadi diceritakan, itu mau mitos atau itu mau sesuatu apa ya, itu adalah karya sastra yang mungkin penulisnya pernah merasakan, mengalami secara langsung, atau hanya mungkin bisa mendengar, dan itu menjadi cerita bahwa ya bisa kita yakini untuk istilahnya apa ya, menjadi pelajaran yang berharga buat kehidupan kita mendatang. Begitu ya Kak Sandra, Kak Resti ya? Ya, gitu kira-kira. Iya, Kak. Nah, oke. Wah, keren sekali. Terima kasih banyak, pelajaran banyak yang kita terima hari ini. Teman-teman tidak ada aktivitas hari ini karena kita memang niatnya hanya ngobrol, dan kita memang ingin belajar lebih mengenal budaya Indonesia melalui diskusi-diskusi ringan seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang wayang, bentuknya seperti apa, Studio Kotak-Atik mengadakan virtual tour yang nanti akan di-leading oleh Kak Sandra nanti pada saat acara, dan teman-teman bisa mendaftar. Kalian bisa duduk manis aja di rumah sambil liburan, sambil jalan-jalan ke museum, tapi virtual melalui Zoom. Begitu ya. Dan ada program-program yang menarik lainnya selama liburan yang bisa kalian ikuti di Studio Kotak-Atik. Boleh boleh lihat-lihat di Instagram Studio Kotak-Atik. Dan tadi jangan lupa kalau mau lihat Instagramnya Kak Resti dalam membuat batik yang temanya tentang wayang di Enak Sing Maido. Ya Kak ya? Kak, tadi saya coba cari artinya. Nggak nemu, Kak. Kok malah Oh, motor boleh ya diketik isinya? aja, Kak. Ketik, Kak, di chat, Kak. Oh iya, Enak tak chat ya. Oh, Maido atau Paido? Saya tulisnya Maido sih. Oh ya, tambahan informasi teman-teman. Nanti yang memandu untuk yang virtual tour itu dari pihak museum, namanya Pak Mardani. Beliau seorang pensiunan guru dan pengalamannya banyak banget tentang wayang dan cerita wayangnya. Keren banget. Yang tadi videonya saya tunjukkan itu Pak Mardani. Beliau sudah sepuh dan pengalamannya sangat banyak. Nah, kalau kebetulan beliau berhalangan, nanti akan ada Pak Budi dan Pak Sadang yang akan backup. Jadi teman-teman bertemu dengan orang yang
sudah berumur tapi punya pengetahuan serta wawasan yang luas itu jarang sekali. Nah, ini ketemu satu orang ini perlu dipelajari dan perlu dipahami bahwa pengalamannya beliau sangat bagus. Gitu Luar teman-teman. biasa ya. Luar biasa Bapaknya. Wah, keren. Nah, ini tadi selain kunjungan virtual tour, kita juga mau menginformasikan yang batik tadi ternyata penak sing maido, bukan enak ya ternyata. Aku salah. Itu Kak Resti chat di bagian chat sudah share alamat IG-nya ya. Nama IG-nya @penaksingmaido. Nah, teman-teman boleh DM, bahkan boleh pesan kalau mau dan tertarik ada gambar wayang di baju kalian. Seperti itu. Sama yang seperti Kak Resti pakai sih hari ini. Kak Resti ternyata penggiat batik yang keren karena menggambarkan batik menggambarkan wayang di batiknya. Oke. Terima kasih Kak Resti sudah mau berbagi dengan kami dan mungkin lain waktu Kak Resti boleh isi lagi tentang bikin batik wayang ya Kak ya. Nagih langsung. Iya, Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua waktunya sudah menyediakan waktu buat mendengarkan dan berdiskusi langsung. Sungguh seru, sungguh keren. Dan boleh nggak sih buka kamera? Aku mau mau foto kegiatan hari ini karena hari ini spesial banget nih. Oke, yuk dibuka yuk kameranya yuk. Buka yuk, 1, 2, 3, ya buka semua, buka. Wah, Kak Ira di mana baru jalan-jalan? Kalila, Adena, Karel, Matt, Ansel, Raka, yuk buka kamera yuk. Ayo Kak Sandra. Bentar, tunggu. Kak Sandra, Adena, dan Matt. Udah? Say cheese. Terima kasih teman-teman. Dan terima kasih untuk Kak Resti yang sudah menyediakan waktunya berbagi dengan kami. Lain kali berbagi lagi ya Kak Resti ya. Boleh. Semoga dengan koneksi yang lebih bagus. Tenang Kak Resti. Oke, terima kasih teman-teman. See you. Dadah. Dadah semuanya. Dah. Terima kasih. Everybody, bye. Dadah, terima kasih Kak Ika.